Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Melihat pintu terbuka di sorga. Apa itu bukan kerajaan sorga? Apa bedanya dengan Lugat Tambunan? Dan suara yang dahulu sebentar. Dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga. Dan di takhta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata. Tuhan menampakkan sorga kepada apa yang dituliskan tidak pernah salah semua. Yang salah adalah cara pandang kau karena kau selalu skeptis. Ya, kau selalu skeptis. Kenyataan ini benar. Anda baca di Wahyu 4. Apa yang Anda bisa lihat dari situ? Coba. Saya pelan-pelan mau tanya sama saudara. Coba Anda baca Lukas 9 nomor 27. Pelan-pelan Anda baca, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, oke. Iya, pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Sebelum ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan mereka mampus. Allah. Mereka di situ satu orang atau dua orang? Mereka satu mau siapa, satu orang atau dua orang? Mau satu orang atau dua orang? Kamu tersiksa dengan Bibelmu sendiri, saudara. Kamu tersiksa. Kamu tersiksa. Para murid, siapa aja di Pulau Patmos? Siapa aja di Pulau Patmos? Kenapa? Siapa aja di Pulau Patmos? Murid Yohanes bersama Yesus. Siapa lagi? Ya bersama Yesus. Iya, siapa lagi? Lu Anda bertanya siapa? Dia dengan Yesus. Dia mendapat kan mereka. Apa? Setiap murid-murid itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Yesus. Yang memperlihatkan kepada mereka, inilah akibat. Mereka itu adalah seseorang yang mewakili seluruh murid. Lihatlah teman-teman. Kalau wakil iblis yang berbicara, kebohongan itu nampak nyata di depan kita. Tapi mereka buat-buat karena memang mereka ini adalah wakil setan. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa. Kata mereka itu banyak orang, bukan satu orang. Sedangkan yang ada di Pulau Patmos itu cuman satu orang saja. Jangan berbohong, gak bagus. Kamu sudah tua dan sebentar lagi kau mati. Jangan kau berbohong, saudara. Aku berkata, jangan suka berbohong itu kau penipu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, di antara, berarti ada orang yang hadir di antara mereka yang hadir di sini. Anda pemaknainya bagaimana? Anda tidak tahu bahasa sama sekali. Terus? Tidak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, tidak ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat. Berarti dia menunjuk satu orang. Mereka di sini satu orang atau dua orang lebih. Anda baca dulu di antara. Di antara ada tidak. Mereka. Kenapa sih Anda selalu saja bernarasi yang membenarkan Al-Quran? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka orang-orang kafir laknatullah selalu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal mereka sebenarnya itu sadar kalau mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Saban hari kok orang Kristen kalau berdebat selalu membenarkan isi Quran. Semakin menebalkan iman Islam terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah keliru. Ini malam Anda pertontonkan, Anda nipu diri Anda. Di sini sangat jelas, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Yang dimaksud di sini adalah Yesus dirinya sendiri tidak akan mati sebelum orang-orang itu melihat kemudian apa yang tertuang di dalam Matius 24 nomor 30. Oke, kalau kau berkata Yesus berarti Yesus dan Yohanes, berarti mereka tidak.
Tidak ada Yohanes. Sekarang kau tertelan Yang oleh pernyataan menulis di Pulau Patmos itu bukan murid kau Yesus. tertelan oleh pernyataanmu sendiri. Kalau juga itu Yesus, maka Yesus mereka tidak. Tadi lebih dari Tidak. Tidak. Kau bodoh. Kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu bukan Yesus. Kerajaan itu coba. Kerajaan Allah itu apa? Dia kerajaan Yesus. Kenapa? Jangan selalu berbohong dari dong, surga. nggak bagus. Sebentar. Anda sudah tua. Anda sudah dia tua, berasal nggak dari bagus. surga. Sekarang saya tanya, kalau dia berasal dari Kerajaan surga, surga itu apa? Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga adalah tempat berdiam yang maha kuasa. Iya. Nah, sekarang apakah itu sudah datang? Siapa? Dia sudah datang. Apakah Aku dari surga? Ya itu Yesus. Menurutmu Iya kan, itu Yesus, Yesus. Sekarang yang saya tanya, apakah kerajaan Allah itu sudah ada? Kerajaan Allah. Ketika engkau percaya hari ini pun kerajaan Allah sudah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu adalah kerajaan Allah. Di sini bukan gereja, Cak Ayu. Roh Kudus Ini bukan berasal dari tempat. mana? Roh Kudus berasal dari surga. Maka ketika Saudara. kamu dimeteraikan dari Roh Kudus, berarti kerajaan Allah sudah ada di dalam dirimu. Saudara. Kamu di mana kamu? Bang Syakir, syukran. Kamu ditertawakan loh. Kamu di mana? Kamu ditertawakan loh. Kamu sadar nggak? Kamu kalau sudah tidak bisa kamu mengelak dengan segala rupa macam dahli, bukan dali, tapi dali. Yesus itu nanti datang kedua kalinya kapan? Kapan? Nabi Allah tahu tidak? Kapan Yesus datang? Saya tanya, Yesus datang nanti kedua kalinya menurut Yesus itu kapan? Tidak ada seorang pun yang berhak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tanda-tanda kedatangannya seperti apa menurut Yesus? Peperangan? Terus? Ya sudah. Anak bangkit melawan orang tua. Terus? Rupa-rupa macam kejahatan, rupa-rupa macam penyesatan yang sedang kau lakukan. Terus? Itu tanda-tanda. Nah, terus? Penyesatan yang terbesar adalah ketika kau menipu banyak orang. Tunggu dulu. Menurut Tunggu Yesus, dulu. menurut Yesus tanda-tanda kedatangannya dulu. Jelasin. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua itu seperti apa? Itu salah satu banyak antikristus, termasuk kamu yang tidak mengaku Bapa maupun Anak. Tanda-tanda kedatangan Tandanya Yesus. adalah antikristus. Sini. Pasang kupingmu. Dengarkan. Mute dulu. Diam dulu. 1 menit. Kata Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku aku. Ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua adalah aku nampak sebagai manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tuh, aku akan datang, seluruh mata akan memandangku. Oke? Itu pengakuan Yesus untuk datang kedua kalinya itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Yang keluar dari kubur itu kedatangan keberapa? Sekali lagi dong. Ini kan malam Ahad. Malam Sabtu. Nalarnya tidak main. Yang keluar dari kubur itu kedatangan yang keberapa? Apa hubungannya bangkit dengan kedatangan? Yesus berkata kedatangannya yang kedua itu kapan? Anda baca di dalam Alkitab. Sudah terjadi atau belum terjadi? Kapan dia Sudah berkata kepadamu bahwa dia akan datang? Sudah terjadi atau belum terjadi? Saya tanya, dia sudah berkata kepadamu kapan? Kapan dia sudah berkata kepadamu? Saudara, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau Yesus sudah berkata kedatangannya, kamu lenyap loh. Kalau dia sudah datang, kamu lenyap. Saya ulang, kedatangan Yesus yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Saya bilang kalau dia sudah datang, berarti kamu lenyap duluan. Sudah terjadi atau belum terjadi?
Loh, kamu mengerti bahasa saya tidak? Enggak. Saya bilang kalau dia sudah datang kedua kali, maka kamu yang lenyap Sudah nomor terjadi atau belum satu. terjadi? Kalau kau boleh lenyap, itu dia belum datang. Sekarang sudah terjadi atau belum terjadi? Kalau kau sudah lenyap dulu, baru dia datang. Jangan usah gitu bahasanya. Tidak usah malu-malu. Saya tahu kau menyembunyikan sesuatu. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Ya, saya menyembunyikan sesuatu. Saya mau kasih tahu buat kau. Sebentar. Silakan. Kau tadi bilang menyembunyikan. Ya. Saya baca di 2 Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika sebentar, karena kau bilang saya menyembunyikan ini dari lama ayat ini. Iya. Dengar baik-baik. Silakan. Dengar. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari panggil. Siapa yang ada di dalam gua-gua, termasuk gua Hira? Makhluk yang menggantikan Yesus. Dengar. Makhluk yang dengar dulu. Iblis lu yang ada di dalam gua Hira itu iblis. Dengarkan. Nah, ini Alkitab saya dalil. Di dalam Dengarkan. gua, disimpan iblis. Dengarkan. Diam. Tenangkan hatimu. Tenangkan iblis yang ada dalam dirimu. Dengar. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang. Dengar dulu saudara. Pengganti Yesus ketika diturunkan dari tiang gantung itu disimpan di goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Boleh nggak teman-teman saya dibawa tertawa sebentar? Boleh kan ya? Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman. Mayat dari pengganti Isa Al-Masih itu disimpan di dalam goa buatan Yusuf Arimatea. Begitu dia keluar dari goa, dia menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak berkepala seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Yesus kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Lo kamu baca ayat, kamu baca Bible enggak? Saya tanya. Kamu baca Bible enggak? Saya ulang pertanyaannya tuh. Sederhana loh. Kedatangan Yesus yang kedua itu sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah atau belum? Malu kau kan? Tanya aku dong, Guru ndak tanya aku, Guru ndak. Adindaku Fandi yang ganteng. Yesus sudah datang kedua kalinya, yang kedatangannya yang kedua sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Belum terjadi. Jadi yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Pulau Patmos itu siapa? Iblis. Yesus palsu paman, iblis. Selamat malam cucuku. Aku turun dari gunung untuk menyatakan segala risalah-risalah yang kamu harus antarkan kepada keturunan Adam. Mana dalilnya? Kita bisa ngomong kosong dalil. Yesus berkata, pada saat kedatanganku yang kedua, aku akan nampak di langit. Aku akan nampak di langit, semua bangsa di bumi akan melihat, mereka akan melihat aku datang di awan-awan di langit. Itu kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang ke Paulus, akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Kau tidak punya dalil toh? Kau tidak punya dalil. Matius 24 nomor 30, Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, anak Maria yang kedua kalinya. Oke? Jadi yang datang ke Paulus itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Pulau Patmos itu bukan anak Maria. Yang datang kepada Ananias pun bukan anak Maria. Yang keluar dari kubur juga bukan anak Maria. Yang berkata di Matius 28 juga bukan anak Maria. Saya berharap saudara masih punya akal. Ya, minimal kalau masih bisa ditambal. Karena saya tahu Anda bocor halus. Benar ya. Nah, silakan. Kau dengan dalil. Dari tadi kau berbicara tuh omong kosong karena tidak punya dalil. Saya kasih kau dalil. Jadi Matius 24 itu omong kosong. Bagus. Dengar, saya jawab kau ya. Bilangan 12, apa pengertiannya? Apa pengertian? Nomor di berapa? Bilangan 12. Nomor berapa? Bilangan 12. Nomor baca 6? baik-baik. Kamu baca ayat. Nomor berapa? Nomor Bilangan berapa? 12 ayat 6.
Oke, Kalau silakan. berfirman ayah, dengarlah firmanku. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Lalu siapa yang Anda maksud nabi? Dengar. Siapa yang Anda maksud nabi? Nabi siapa? Ananias? Nabi Paulus? Nabi Paulus? Nabi Ananias? Dengar. Kalau saya kasih kau dalil lagi. Ya, silakan. Musa berkata, Tunggu. Pertanyaan menjadi saya nabi. tadi, Dengar. siapa yang kau anggap nabi di situ? Paulus. Semua orang dengar. Musa berkata kalau sekiranya Kawan-kawan dia mencoba dirinya sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dia ini mencoba untuk menjebak, tapi yang dijebak dirinya sendiri. Bilangan 12 nomor 6 itu siapa nabi itu? Loh, itu semua nabi. Semua dipenuhi dengan roh. Ada pertanyaan saya. Apakah Muhammad dipenuhi dengan roh? Loh, ini. Maafkan saya, Dokmen. Apakah seorang rasul Pengikutmu bukan seorang harus nabi? kayak begini Saya tanya, kubuat, Dokmen. Apakah seorang rasul bukan Alamak. seorang nabi? Sekarang Kalau saya bertanya, yang datang apakah kepada Muhammad dipenuhi dengan Roh Kudus? yang Salah datang satu nabi yang tidak kepada dipenuhi dengan Roh Paulus Kudus hanya itu Muhammad. siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto Semua kemana-mana. nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara pewahyuan Indra, roh. Saudara Indra, Kamu Saudara dari mana Indra, berkata bahwa Muhammad Pendeta adalah Indra, rasul dan Pendeta nabi? Indra, Siapa yang Pendeta melegalkan Indra, dia? Pendeta Tidak ada Indra, melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta saya bilang, Indra. tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Paulus Pendeta ada Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, ya, kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Dia Yesus berkata, yang datang. "Terang dunia." Yesus yang Iblis datang bukan kepada terang Paulus. dunia. Hei, Iblis tanya dulu. bukan terang Saya dunia. ulang Yesus lagi. akulah Saya ulang terang lagi. dunia. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada saksi. Ketika dia berbicara dari surga, ada Ini Dinda Yonatan Nandar, apakah Anda mencium aroma aneh-aneh? Orang tidak punya dalil, Aroma ya. toilet? Orang yang suka omong kosong. Saya baca. Dinda Kores, Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma-aroma toilet? Iya Bang, lagi, iya, Pak. Soalnya Saya- saudara Dia Pendeta cuma mengelan Indra ini begitu, ngomong sambil Itu dari orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri, saya kasih kau. Dan Dia mana percaya. dalil? Gini, Mana dalam dalil? Yohanes, sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan, silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika Silakan. seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat Mulai Yohanes ngaco. 14 ayat sebentar. Yohanes 14 Mulai ayat ngaco. 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan Di kepadanya mana dan dia Yesus? Mana bersama-sama datang? dengan Mana dia. Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam Di dalam roh. Tidak diceritakan dilepaskan Bapa, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Allah bisa Tolong, buktikan seperti tolong itu. tunjukkan. Satu-satunya Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah Allah, itu roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya.
penyembah iblis yang gini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk Oh, menipu, ini- tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Tidak Bang. bisa. Kamu Saudara berkata bahwa Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. kamu orang sudah Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. saya kasih kamu Yesus dengan dalil. kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya Woi, ulang. dalil- Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. Mana dalilmu dari Al-Quran? Kok tiba-tiba Apa kehebatan agama Islam? Saya mau tiba tanya. tiba-tiba kemudian Apa kehebatan agama Paulus Islam? itu Saya sudah mau datang tanya. kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Dia Banyuma ya. Ganti pemain ya. Dia paling bodoh. Jangan itu dipakai. Allah Ya menyatakan udah, diri kamu dalam Indra, penglihatan dalam mimpi. Indra karena kamu seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Entar Islam? dulu bro. Enggak apa-apa. Mulut Islam, Enggak apa-apa, derita lu. Saudariku Dewi mulut musik. Islam memang begitu. Entar dulu bro. Ya, Entar. derita lu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Ya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Banyuma nanya balik ya Oke. kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam Oke. membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba, Sudah? silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Eh? Yesus mati hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Loh. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Loh. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Entar dulu Banyuma lagi yang nanya. Apa kehebatan Kristen dong? Kan diulang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu Jawab. sebagai Muhammad mati Apa? apa hidup sekarang? Nabi Muhammad? Karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya. sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Oke? Mana dalilnya? Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Oke? Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Jauh Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali.
Bang, saudara pemburu, kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Oke, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Oke. Kalian nggak berani. Lucu loh. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu dengan nabiku gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan Kasih Nabi kebebasan ngomong Muhammad? saya. Jangan di-mute. Nah, silakan. Oke ya. Oke, Ya. tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Oke. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Ah, iyalah. Oh. Ada Nah, kaidah apa? coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah, kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri Naik ke, yang bilang tadi. naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7. Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca baik-baik. Ini udah nggak sehat ini, memir ini. Udah. Coba kau baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam selalu begini, mit terus. Kau baca Ibrani Coba 5 masuk nomor ke 7 coba. TV, semuanya nggak pernah main mit. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya Kalian dari komal Islam ini maut. belajar sama Edis Dan TV ya. bisa Bebas diskusi. ngomong. Atas Nggak kesalehannya main-main. doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, kan? Mulai marah Zuma. Jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah? Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya. Habis itu muridnya Edis ini, Pantas. anak muridnya Edis, dia mute sendiri. Dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Mute ya. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Tapi Edis salah dengan bagi Bisa nasi jawab bungkus. kamu Zuma tadi. Salah bagi Kenapa sih kalian bungkus menuankan nanya Pak Muhammad? Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1 seluruh dia nggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya Itu 200 aja kalian ribu. nggak bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200 ribu, nggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu. Pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia nggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu. Boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh kabur, kabur dia. Nggak di-kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Hai. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Juma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus, dia jawab loh ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi. Perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama Tuhan. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naik ini. Iya. Yoni. Yoni Kak, dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yoni Kak. Monitor. Bang Yoni Kak. Oke. Juma Bang Andi kurang bantu. belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek.
Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Iya. Yang giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanyai. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan Habis itu aksi. anak-anak. Iya. Hmm. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di sorok wartawan. Fotonya si Agatha di sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Ada Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Suma mangkir dari panggilan, gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi siapa namanya? Si Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang-datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi, Dosma nggak mau lagi. Dia nggak Karena peduli dia- lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin ya Bang Juma, saya punya datanya. Bang Juma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan. Kasih diapresiasi sama Oten. Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sono. Apa yang dia kasih? Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Tekor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Orang sini bilang saling patol. Toloi. Iya, si patolo-toloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Ya, Cuing. itu. Kasihan aku loh. Ih, sampai segitunya. Ih, sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Kamu salah lawan. Rudi Waklabu adu mekanik bang sama si Dosma sambil kasihan aku lihat Kenapa? Ribut dia? ribut kan saling sindir Nyai Ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian pade. Si Mangko datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshitnya minta ampun. Pemanggilanku 2 mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Ya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik mungkin. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Bantu follow-follow akun Bang Kores. Karena ini akun yang entah ke berapa ini. Banyak yang tumbang akun dia. Akinandar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini tolong bantu-bantu di follow. Bang Misni, Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik?
Panggilan kedua. Oke. Miss nih. Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyu Mak, bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Tahanan. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, host. Cuplikan doang. Nanti lebih Dosmen. lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Ngapain kau sosok jagoan? Sambil ngomong aja nggak apa-apa. Ternyata cuman segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la. Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen. Tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Sekali lagi. Saya gimana Bang Handi? Silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andis Labes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal. Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini. Vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang ini. Kalau sampai ini mandak penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan resangkan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Kau rasa lah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Bang Zuma. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di-mute dulu Bang Yus. Theophilus Katolik ya. Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Al-KTP sama Darius. Kalau mau naik silakan naik ya. Bang Al-KTP sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya, tidak paham masalah itu kan. Yang jelas
Gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya, bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar, tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini. Versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini. Kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada, Bang. Iya, gitu. Kita Kenapa tidak bisa akan pernah demikian? ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara Iya. luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Ya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja, Bang. Tidak Yes, ada konteks seperti itu, itu. tidak Dan ada. dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. gini, Memang nggak ada ujungnya. Karena Nggak gini, pernah bisa disatukan itu, Bang. agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu, Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, Gitu. nggak masalah. Kita tidak Iya. akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu, jangan jadi orang India, gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara, gitu. Saling menghargai satu sama lain, gitu. Ya, justru karena Kalau itu. jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya, karena kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah Kita iya lihat memang. dengar dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh, tidak ada, tidak, Oh, tidak ada. Tidak Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. tidak pernah. Itu Matius 28 tuh, nomor 19. Gini. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang Ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu intinya. Justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, Enggak kata ada. Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat.